Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 361. Edisi 361 ini merupakan lanjutan dari edisi 360, mengidentifikasi Suratun Naba, Suratun Naba yang turun di Makkah atau Makkiyah. Pada edisi 360 kita mengidentifikasi surah 1 sampai 5. Kemudian pada edisi ini kita mengidentifikasi surah 6, ayat 6 ya, ayat 6, 7, 8, 9 dan 10. Pada edisi sebelumnya kita mengidentifikasi ayat 1 sampai 5. Ayat 6, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, ayat 7. Kemudian wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Mari kita identifikasi. Alam ini kombinasi harful istifham a dengan partikel negasi lam. Alam. Dengan demikian alam bermakna bukankah. Dia merupakan awal dari kalimat tanya, iya atau tidak, negatif. Ya. Bukankah itu bisa alam, bisa ala, bisa alan, bisa ama, bisa alaisa. Tergantung kalimatnya. Mari kita lihat dulu alam. Jadi ini ayat 6. Kita sudah mempelajari bahwa lam ini merupakan partikel negasi. Ini lam ini merupakan partikel negasi atau harfu naf'in, kemudian dia juga merupakan partikel jazm atau harfu jazmin, kemudian dia merupakan harfu qalbin, gitu ya. Dia dikatakan harfu naf'in atau partikel negasi oleh karena dia mempunyai makna tidak. Jadi lam itu bermakna tidak. Coba lihat, a itu apakah, lam itu tidak, berarti apakah tidak. Apakah tidak itu identik dengan bukankah. Kemudian lam ini merupakan partikel jazm atau harfu jazm. Maksudnya lam itu masuk ke fi'il mudhari dan dia menjazamkan fi'il mudhari itu. Nah, berarti ini naj'al ini fi'il mudhari yang majzum, ya, yang majzum. Nanti kita lihat ya. Kemudian lam itu dikatakan harfu qalbin. Qalbin itu hati. Oleh karena lam itu mengubah hati atau mengubah jati diri fi'il mudhari itu ke dalam bentuk lampau. Nah, ini fi'il mudhari. Oleh karena dimasuki lam, maka dia harus majzum dan dia mengandung makna lampau. Itu yang masukkan harfu qalbin. Dia mengandung makna lampau. Jadi kita lihat naj'al itu fi'il madinya ja'ala.
ya kan? Ja'ala. Ja'ala fi'il mudhari'nya yaj'alu. 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 Ja'ala itu artinya dia laki-laki telah menjadikan. Kemudian yaj'alu dia laki-laki sedang atau akan menjadikan. Ja'ala yaj'alu. Kemudian kalau kita tasrif ini yaj'alu, kita fokus pada yaj'alu, maka tasrifnya yaj'alu untuk huwa, untuk huma, dua orang laki-laki, yaj'alani, ya, untuk jamak laki-laki yaj'aluna. Lihat tasrif fi'il mudhari. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Untuk dia perempuan, taj'alu, mereka dua orang perempuan, taj'alani, jamak perempuan, yaj'alna. Untuk engkau laki-laki, anta, taj'alu. Mudhari untuk anta itu sama dengan mudhari untuk hiya, ya. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Untuk anti, taj'alina, taj'alani, untuk anti, taj'alina, taj'alani, taj'alna. Jamak perempuan itu taj'alna. Untuk saya, aj'alu, untuk kami, naj'alu. Ini naj'al untuk kami. Jadi saya ini kan untuk kami, nahnu itu naj'alu. Naj'alu, ubah ia menjadi nun. Jadi nahnu naj'alu, kami sedang menjadikan, ya, atau kami akan menjadikan. Jadi naj'al itu fi'il mudhari untuk kami. Jadi oleh karena di depan itu ada lam, lam ini partikel jazm, nih, harfu jazmin, maka fi'il mudhari setelahnya itu harus majzum. Bentuk majzum dari naj'alu itu naj'al, ya, naj'al. Dia majzum dengan sukun, naj'al. Kalau ini marfu dengan dhammah. Naj'alu itu termasuk fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, ya. Ada 4 itu fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Sebetulnya ada 5, tapi 2 dari yang 5 itu sama. Jadi kita hitung 4 saja. Naj'alu, kita mulai dari huwa, ya. Yaj'alu untuk hiya, taj'alu untuk engkau laki-laki sama dengan untuk hiya, taj'alu untuk saya, aj'alu untuk kami, naj'alu. Jadi ada 4 fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Sebetulnya ada 5, tapi oleh karena 2 di antaranya sama, maka kita hitung 4 saja. Jadi ada 4 fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, itu dinamakan atau dijuluki al-af'alul khamsah, ya, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, marfu' dengan dhammah, ya, naj'alu, kemudian mansub dengan fathah, naj'ala, majzum dengan sukun, naj'al. Naj'al. Jadi alam naj'al. Oleh karena ada lam, ini naj'al. Alam naj'al. Jadi a itu harful istifham, lam itu harful jismi, harful jazm, kemudian naj'al fi'lun mudhari majzumun bilam, majzun karena lam, wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya itu as-sukun, sukun, ya. Alam naj'al artinya bukankah kami telah menjadikan,
Jadi fi'il mudhari ini begitu dimasuki oleh lam, dia mengandung makna telah. Nah, itu yang dimaksud dengan harfu qalbin. Dia mengubah arti lampau, arti sedang menjadi lampau. Jadi bukankah kami telah menjadikan apa? Menjadikan al-ardh. Al-ardh, bumi. Jadi itu bumi sebagai objek, ya, sebagai objek. Alam naj'al al-ardh. Nah, jadi lihat, ini sudah sering muncul sukun manakala diikuti oleh alif lam, maka supaya bisa disambungkan bacaannya, sukun itu diubah menjadi kasrah, ya. Sukun itu diubah menjadi kasrah sehingga bacaannya menjadi alam naj'alil ardha. Kemudian diikuti oleh mihada. Miha, alifnya kita gantung, bisa, ya, mihada. Dia juga berakhir dengan fathah oleh karena dia mansub. Mengapa dia mansub? Oleh karena dia merupakan objek kedua. Ini objek pertama, ini objek kedua. Jadi objek itu mansub. Mihad artinya hamparan atau tempat peristirahatan. Alam naj'alil ardha mihada. Bukankah kami itu Allah dan pembantu-pembantunya telah menjadikan bumi sebagai hamparan, ya, sebagai tempat peristirahatan. Allah itu menjadikan bumi sebagai mihad, sebagai hamparan, supaya bumi itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Seperti kita tinggal di bumi sekarang, kita senang tinggal di bumi oleh karena bumi itu merupakan hamparan. Oleh karena, ya, saya ulangi, bukankah kami itu Allah dan pembantu-pembantunya telah menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai suatu tempat yang menyenangkan, yang nyaman untuk ditinggali. Allah berfirman demikian. Ini alam ini, bukankah ini sebetulnya mengandung makna penegasan. Jadi Allah itu menegaskan bahwa bumi itu merupakan tempat yang menyenangkan. Jadi bumi itu merupakan tempat yang menyenangkan. Sebagaimana seorang ayah berkata kepada anaknya, bukankah saya bapakmu? Itu sebetulnya mengandung makna saya bapakmu. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Itu semakna dengan kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi bukan Allah itu minta jawaban iya atau tidak, ya. Allah tidak butuh jawaban, Allah tahu itu. Jadi kalimat tanya yang dimulai dengan kata bukankah, itu kita namakan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari itu Q1, ya, Q negatif. Jadi Q negatif itu dimulai dengan kombinasi partikel tanya dengan partikel negasi, alam, ya, alam, ama, alaisa. Ini sudah kita pelajari semua ini. Alaisa, bukankah? Kemudian ala, bukankah? Kemudian alan, bukankah? Jadi alam ini bukankah dalam kalimat lampau? Ama juga bukankah dalam kalimat lampau? Berarti alam itu sama dengan ama. Alaisa bukankah dalam kalimat ismiyah? Ala bukankah dalam kalimat sedang atau kebiasaan? Alan itu bukankah dalam kalimat akan? Ya.
Jadi alam itu semakna dengan ama. Semakna dengan ama. Maknanya bukankah? Bedanya kalau alam ini diikuti oleh mudhari, fi'il mudhari majzum, ya. Sedangkan ama ini diikuti oleh fi'lun madin, kata kerja lampau. Jadi alam naj'al, perhatikan, alam itu diikuti oleh fi'il mudhari majzum. Ini mudhari majzum itu semakna dengan ama, diikuti oleh fi'lun madin. Fi'lun madin dari yaj'alu itu ja'ala. Kemudian ja'ala untuk kami, ini kan naj'alu. Ja'ala untuk kami, kita tasrif. Ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna, paling bawah, ya. Jadi alam naj'al ini semakna dengan ama ja'alna. Ama ja'alna. Dalam surah An-Naba yang muncul itu bukan ama ja'alna tapi alam naj'al. Alam naj'alil arda mihada. Kalau kita pakai ama ja'alna, al-arda mihada. Ya. Kalau kita pakai alam naj'alil arda mihada. Jadi alam naj'alil arda mihada itu bermakna, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian nyaman tinggal di bumi itu. Jadi kalau bumi itu tidak terhampar, maka dia merupakan tempat yang tidak menyenangkan untuk ditinggali, ya. Oke. Alam naj'alil arda mihada. Jadi kalau kita lihat ke depan kita, ke samping kita, jadi memang bumi itu terkesan terhampar, ya, terhampar. Walaupun secara geografis, oleh karena bumi itu bulat, maka dia itu bukan terhampar 100%, ya. Dia merupakan lingkungan. Tapi kesan umumnya itu terhampar, ya. Jadi walaupun kita tinggal di lingkungan bumi, di lengkungan bumi, kita tidak merasa bahwa kita tinggal di lengkungan. Yang kita rasakan adalah kita tinggal di hamparan. Oke, kemudian berikutnya ayat 7, wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala wal jibala autada. Mari kita lihat kosakata. Jibal itu bentuk jamak dari jabal. Jabal itu gunung. Jabalun, gunung. Jamaknya gunung-gunung itu jibalun. Jibalun, jabalun, gunung, gunung-gunung jamak jibalun. Jibalun. Ya. Autadun ini bentuk jamak dari watdun.
Wadun. Wadun artinya pasak atau pek. Jadi kalau kita membuat kemah, ya, kita mengikatkan kemah itu ke bumi dengan pek, ya, dengan pasak. Wadun, jamaknya autadun. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autadun, dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak, ya. Jadi fungsi pasak itu, jadi kalau kita buat kemah dengan menggunakan pasak, supaya kemah itu tidak goyang, supaya kemah itu stabil, ya, stabil. Jadi kita pun nyaman tinggal di dalamnya. Kemudian demikian juga fungsi dari gunung. Fungsi dari gunung adalah supaya bumi itu stabil, supaya bumi itu tidak goyang. Jadi kalau tidak ada gunung, maka bumi itu goyang dan kita pun tidak nyaman tinggal di bumi. Ya, jadi wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Coba lihat waw. Waw itu harfu atfin. Waw itu partikel, ya. Waw, wa itu harfu atfin. Harfu atfin. Huruf ataf. Harfu atfin. Harfu atfin. Partikel sambung. Partikel sambung. Waw itu artinya dan. Waw itu artinya dan. Partikel sambung. Partikel sambung. Jadi waw itu digunakan untuk menyambungkan kata dengan kata, prasa dengan prasa, kemudian bahkan kalimat dengan kalimat, ya, kalimat dengan kalimat. Nah, itu namanya harfu atfin. Kemudian coba kita lihat kata dulu. Kata, dua kata yang disambungkan oleh harfu atfin, oleh waw, itu harus mempunyai i'rab yang sama. Misalnya Zaidun, ini kata benda nama, wa dan Muhammadun. Jadi ini dalil dua kata yang disambungkan oleh wa, harfu atfin wa, harus mempunyai i'rab yang sama. Maksudnya harakat huruf akhirnya harus sama. Zaidun ini Muhammadun, tidak boleh Zaidun ini Muhammadin, Zaidun Muhammadan, tak boleh. Sebaliknya juga Muhammadan Zaidun, tidak boleh. Jadi dua kata yang disambungkan oleh partikel sambung wa, itu harus mempunyai i'rab yang sama, ya. Nah, jadi kita lihat wa di sini sebetulnya itu menghubungkan al-ardha mihada dan al-jibala autada. Oleh karena ini wal jibala autada itu sebetulnya itu singkatan dari wa alam naj'alil jibala autada. Tapi oleh karena di depan itu sudah disebutkan alam naj'al, di sini tidak disebutkan lagi. Alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan, dan bukankah kami telah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasak, ya, sebagai pasak-pasak. Jadi sebetulnya wa ini menghubungkan al-ardha mihada dengan al-jibala autada. Al-ardha itu sepadan, selaras, paralel dengan jibala. Jadi kalau ardha bumi itu hamparan, kemudian gunung-gunung itu sebagai pasak, ya, sebagai pek. Jadi wa ini
dengan demikian menghubungkan al-arda dengan al-jibala. Ya, dengan cara yang sama wa itu menghubungkan mihada dengan autada. Jadi oleh karena al-arda itu mansub, kenapa dia mansub? Al-arda itu mansub, kenapa mansub? Oleh karena dia objek. Objek itu harus mansub. Maka al-jibala yang dihubungkan oleh waw itu juga mansub. Oleh karena mihada itu mansub, autada juga mansub. Jadi mihada itu paralel dengan autada, al-arda itu paralel dengan al-jibala. Itulah sebabnya mengapa harakat akhir al-jibal itu fathah, wal jibala autada. Tidak boleh wal jibalu autada. Ya. Nah, itu. Jadi kita ulangi, bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak untuk menguatkan bumi. Jadi ini ilmiah, ilmu pengetahuan menemukan bahwa gunung itu berperan sebagai pasak bumi, dia yang membuat bumi tergoyang itu setelah ditemukannya ini, setelah agama Islam, ya, setelah agama Islam. Jauh sebelumnya pada abad ke-6 Al-Quran sudah mengatakan bahwa gunung itu berperan sebagai pasak yang menguatkan bumi. Seandainya tidak ada gunung, maka bumi ini akan bergoyang dan kita tidak nyaman tinggal di dalamnya. Ilmu pengetahuan menemukan itu, menemukan hubungan antara gunung dan bumi itu baru sekitar abad ke-17 atau ke-16. Coba cek. Islam jauh sebelumnya pada tahun 571, pada tahun 600 sudah menemukan itu, ya. Wal jibala autada. Kemudian wa khala sedikit. Ini kalau ini Zaidin dihubungkan dengan wa, ini harus Muhammadin. Zaidin wa Muhammadin. Kalau ini Zaidan wa Muhammadan. Jadi dalil dua kata benda yang dihubungkan oleh partikel sambung wa harus mempunyai i'rab yang sama. Harus mempunyai harakat huruf akhir yang sama. Kita lanjutkan, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, ini di sini saya buat, ya. Di sini saya buat ayat ke-8. Khalaqa itu artinya menciptakan, ya. Khalaqa menciptakan. Kemudian yakhluqu, fi'il mudhari'nya yakhluqu sedang menciptakan. Kemudian ini untuk huwa, khalaqa ini untuk huwa. Pada ayat 8 ini digunakan fi'lun madin, ya, fi'lun madin. Pada ayat 1 digunakan fi'lun mudhari' untuk kami, naj'al. Pada ayat 8 digunakan fi'il madhi untuk kami, khalaqna, ya, khalaqna, ya. Khalaqa ini untuk huwa. Kalau untuk nahnu itu khalaqna, nahnu, ya, ini harakat huruf akhir disukunkan. Tasrifnya seperti itu, khalaq kemudian tambahkan na. Jadi kalau khalaqa dia telah menciptakan, maka khalaqna kami telah menciptakan. Jadi kalau kita tasrif khalaqa secara lengkap, khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna. Nah, pendek, ya. Untuk jamak perempuan. Untuk engkau laki-laki, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna. Untuk saya, khalaqtu. Untuk kami, khalaqna. Ini dia. Jadi dan ini partikel ataf, ya. Khalaqnakum dan khalaqnakum. Kalau kita urai ini, khalaq itu kata kerja, verb, kata kerja lampau, ya.
Kemudian na itu subjeknya, na, partikel na itu kami artinya. Kemudian kum itu objek, kalian. Jadi wa khalaqnakum, dan Allah berfirman, kami menjadikan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Azwaja, berpasang-pasangan. Azwaja, berpasang-pasangan. Zaujun, zaujun itu pasangan. Zaujun itu pasangan, jamaknya azwaj. Azwajun, azwajun, pasangan-pasangan. Zaujun itu pasangan laki-laki, dengan demikian zaujun itu bisa bermakna suami. Kalau pasangan perempuan, zaujah, ya kan? Zaujah itu istri, ya? Zaujatun. Zaujatun. Kemudian untuk jamaknya azwaj. Dan kami telah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Kami telah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Ini nanti akan kita pelajari. Ini nanti kita namakan hal, keadaan. Adverb. Hal. Jadi hal dari kum. Dan kami menciptakan kalian dalam hal, dalam keadaan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Jadi bumi dijadikan sebagai hamparan, kemudian bumi diperkuat agar tidak bergoyang oleh jibal, dan manusia itu, kum itu manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kondisi itu membuat hidup di dunia atau bumi itu merupakan tempat peristirahatan yang menyenangkan. Jadi seandainya manusia itu diciptakan laki-laki semua, ini kehidupan di dunia ini tidak menyenangkan. Sebaliknya kalau diciptakan perempuan semua, ya kan? Kalau laki-laki semua, dia tidak akan punya anak. Demikian juga kalau perempuan semua, dia juga tidak akan mempunyai anak. Dengan demikian, bumi ini tidak lagi merupakan tempat peristirahatan yang menyenangkan, ya. Tidak lagi secara ini terhampar, ya. Dia sudah goyang walaupun ada gunung, tapi kondisi yang membuat makhluk itu semuanya laki-laki atau semuanya perempuan itu membuat kehidupan di dunia itu goyang. Wa ja'alna naumakum subata. Ini muncul ja'alna, fi'il madhi lagi, nomor 9. Ja'alna itu ja'ala untuk kami, ya, untuk kami. Jadi kami menjadikan, ja'al itu kata kerja, na itu subjek, kami menjadikan naumakum itu mudhafun ilaih. Naumakum itu mudhafun ilaih. Sini saya buat. Naumun itu tidur. As-salatu khairum minan naum, ya. Itu tidur. Kata kerjanya nama, kata kerjanya. Nama itu fi'il madin. Dia laki-laki telah tidur. Dia laki-laki telah tidur. Kalau dia laki-lakinya dihilangkan, kemudian telah itu waktu dihilangkan, tinggal perbuatannya, tidur. Tidur itu naumun. Ini nanti kita sebut dengan masdar. Masdar. Masya Allah, nanti kita akan mengkaji ini secara lebih ini. Masdar. Jadi masdar itu kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi naum itu berasal dari nama. Nama itu dia laki-laki telah tidur. Naumun itu tidur. Atau kata kerja yang dibendakan. Jadi naumun itu sebetulnya kata benda, ya. Kata benda. Ini dalam bahasa Inggris disebut gerund.
Kalau bahasa Inggris itu mudah saja. Jadi ini dibentuk ing kan. Ini sleep. Sleep ditambah ing, sleeping, dia menjadi naum. Ya. Nah. Jadi naum itu kata benda dirangkai dengan kata ganti kum. Dirangkai dengan naumukum. Ini kata benda. Tidur itu kata benda ya. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Ini kum itu kata ganti. Jadi konstruknya mudhaf mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ini, naum ini itu terbuka, bisa nauma, bisa naumi, bisa naumu. Tergantung jabatannya dalam kalimat. Artinya apa? Tidur kalian. Wa ja'alna naumakum. Ini ja'al itu kata kerja. Ini subjek. Naum itu objek. Oleh karena objek, dia itu mansub. Wa ja'alna naumakum. Jadi nauma itu berperan sebagai objek sekaligus sebagai mudhaf. Kum itu mudhafun ilaih. Subata. Ya, subata. Subata itu istirahat. Ini objek kedua. Objek kedua. Kalimat itu punya dua objek. Objek pertama itu tidur. Objek kedua itu istirahat. Apa hubungan tidur dengan istirahat? Tidur itu identik dengan istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidur kalian istirahat. Jadi maksudnya tidur itu istirahat. Istirahat ya. Naumakum subata. Jadi dari sinilah muncul ungkapan tidur adalah istirahat yang paling baik. Jadi kalau Anda mau istirahat, maka tidurlah. Atau jangan sampai lupa tidur. Oleh karena Anda butuh istirahat. Istirahat yang paling baik itu tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidur kalian untuk istirahat. Yang terakhir, wa ja'alna al-laila libasa. Ja'alna itu sama dengan ini, verb plus subjek. Al-laila itu objek. Ya, wa ja'alna al-laila, dan kami menjadikan malam. Kemudian libasa kita mansub juga. Ini objek kedua. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi kalau kita amati ayat 6 sampai dengan 10, kita merasa bahwa hidup di dunia ini betul-betul menyenangkan. Bumi di mana kita tinggal itu terhampar, kemudian dia diperkuat agar tidak goyang oleh gunung-gunung. Kemudian Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kemudian Allah menciptakan tidur kalian itu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah menciptakan malam sebagai pakaian. Libas itu pakaian, ya, pakaian. Libas pakaian. Jadi mengapa malam itu diidentikan dengan pakaian? Oleh karena sifat dasar dari pakaian itu menutupi, ya. Menutupi, pakaian itu menutupi aurat. Sebagaimana malam juga berfungsi menutupi jagat. Jadi malam itu warnanya hitam, jadi pada malam hari warna hitam, malam yang hitam itu menutupi jagat raya. Sebagaimana pakaian juga menutupi aurat. Itulah Suratun Naba ayat 6 sampai ayat 10. Oke, sebagai penutup kita ulangi lagi. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan? Itu bermakna bumi telah kami ciptakan sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung ya kami ciptakan sebagai pasak-pasak, pegs, supaya bumi itu tidak goyang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan.
Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian itu istirahat, untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Saya kira cukup sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Kalau bisa kita akan mengidentifikasi 40 ayat dalam surat An-Naba, insyaallah. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.